Setelah si adik memasuki Islam, ternyata kehidupan yang ia jalankan tak semudah yang ia bayangkan sebelum masuk Islam. Banyak tantangan, rintangan, dan cobaan yang menghadapinya. Pada saat setelah kembali dari Malik bin Dinar, si adik dan keluarganya itu pun kembali dan memasuki suatu bangunan-bangunan sepi. Di sana mereka menemukan sebuah rumah kosong. Mereka menempatinya. Di pagi hari kemudian si istri berkata kepadanya, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan, belilah makanan dengan upah kerjamu." Kemudian si adik bergegas dan pergi ke pasar mencari pekerjaan, tetapi tak ada lowongan kerja sama sekali. "Baiklah, kalau tidak ada kerjaan yang aku dapati, aku akan bekerja kepada Allah," kata si adik dalam hatinya. Kemudian si adik memasuki ke masjid yang sudah tidak terpakai, dan ia melakukan sholat di sana karena Allah sampai larut malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" gitu tanya istri. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok," begitu jawaban dari si adik. Kata Malik yang dimaksud oleh si adik tersebut adalah Allah yang Maha Merajai, yaitu dari bahasa Arab. Sedangkan si istri memahami kata Malik yang disebutkan oleh si adik itu sebagai orang yang memperkerjakan buruh. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Pada pagi hari berikutnya, si adik keluar menuju pasar dan mencari pekerjaan. Tetapi ia lagi-lagi tidak mendapati suatu pekerjaan seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian ia memutuskan untuk sholat lagi di masjid yang sama sampai larut malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu juga tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istri. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik yang sama seperti kemarin dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok," jawab dari si adik. Hari besoknya adalah hari Jumat. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Pada hari berikutnya, yaitu pada hari Jumat, si adik pergi lagi ke pasar mencari pekerjaan. Tetapi seperti hari-hari sebelumnya, ia lagi-lagi tidak mendapati suatu pekerjaan. Akhirnya ia pergi ke masjid yang sama dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai Gustiku, Engkau telah memuliakanku dengan masuk Islam. Engkau telah mengenakanku mahkota dengan mahkota Islam. Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu, dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah yang merupakan hari agung di sisimu, yaitu hari Jumat, aku meminta kepadamu agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga dan agar memberiku rizki dari arah-arah yang tidak aku sangka-sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluargaku dan anak-anakku, dan aku takut mereka akan keluar dari agama Islam karena kondisi mereka seperti ini." Kemudian si adik berdiri dan khusyuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah setengah hari terlewati, si adik pergi menuju sholat Jumat. Sementara itu, si istri dan anak-anaknya merasa sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumah di mana mereka tinggal. Laki-laki itu mengetuk pintu, kemudian si istri membukanya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang ganteng dengan membawa suatu wadah emas yang tertutup kain yang ditenun dengan emas pula. Laki-laki itu berkata, "Ambillah wadah ini dan katakan kepada suamimu kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Katakan kepadanya pula untuk lebih bekerja keras, karena kami akan mengupahinya, terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat. Karena bekerja sedikit di hari ini di sisi Allah yang Maha Merajai dan Perkasa adalah pekerjaan yang besar." Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu. Ketika ia buka, ternyata di dalamnya terdapat 1000 dinar. Kemudian ia pun mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Saat itu pemilik toko penukaran uang merupakan seorang Nasrani.
Sesampai di toko, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu pun ditimbang dan ternyata timbangannya lebih dari 1 miskol atau sampai 2 miskol. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu. Ia tahu kalau uang dinar itu adalah berasal dari hadiah akhirat. "Dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini?" tanya si pemilik toko. Kemudian si istri menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas berisi uang dinar itu kepada si pemilik toko. "Tuntun aku masuk Islam," pinta si pemilik toko. Kemudian si pemilik toko pun masuk Islam dan memberi 10 dirham kepada si istri. "Infakkan 10 dirham ini, jika sudah habis maka beritahu aku," pinta si pemilik toko kepada si istri. Sementara itu si adik selesai dari sholatnya, ia pun kembali menemui keluarganya dengan tangan kosong. Sebelum menemui mereka, ia mengambil sebuah kain dan mengisinya dengan debu. "Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab kalau bungkusan ini adalah gandum," kata si adik dalam hatinya. Ketika si adik telah masuk ke sekitar bangunan-bangunan kosong, ia melihat rumahnya. Tiba-tiba dari dalam rumahnya, ia telah melihat dipersiapkan tikar dan ia mencium sebuah bau makanan. Ia pun meletakkan kain berisi debu itu di dekat pintu rumahnya agar istrinya tidak tahu. Kemudian si adik bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di rumah. Kemudian si istri bercerita kepada si adik, suaminya, tentang semua yang telah terjadi. Kemudian si adik bersujud, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. "Apa yang kamu bawa di dalam kain itu?" tanya si istri kepada suaminya. "Tidak perlu ditanyakan," jawab si suami. Kemudian si istri itu pun pergi mendekati pintu dan membuka kain tersebut. Tiba-tiba debu yang sebelumnya di dalam kain telah berubah menjadi gandum dengan izin Allah Ta'ala. Melihat kejadian itu, si suami bersujud, bersyukur kepada Allah dan beribadah kepadanya sampai ia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Sampai jumpa pada perjumpaan kita kali ini. Terus dukung channel ini dengan klik like and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.